Pernah nggak sih Anda merasa kayak terjebak sama pikiran sendiri? Nah, hari ini kita bakal bedah satu ide yang menarik banget dari filsafat Stoik. Sebuah tantangan buat memprogram ulang pikiran kita. Yuk kita lihat gimana caranya. Kedengerannya kayak nggak mungkin ya kan? Mengubah pola pikir yang udah mendarah daging cuma dalam waktu 3 hari. Tapi menurut para filsuf stoik, ini bukan cuma mungkin. Ini adalah sebuah proses yang bisa kita mulai ya sekarang juga. Jadi, buang jauh-jauh pikiran soal keajaiban instan. Seperti yang digambarkan di sini, ini sama sekali bukan sulap. Ini tuh soal melatih pikiran kita, sama kayak kita melatih otot di gym. Semuanya tentang disiplin mental. Oke, mari kita mulai dari langkah pertamanya. Langkah pertama, kita harus kenalan dulu sama musuh kita yang paling berat, yaitu suara di dalam kepala kita sendiri. Seringkali kritikus paling pedas yang kita dengar itu ya datangnya dari diri kita sendiri. Dan tanpa sadar, dialog internal inilah yang sering menyabotase kita. Coba deh lihat perbandingan ini. Di satu sisi, ada pikiran negatif yang bikin kita ciut. Di sisi lain, ada pikiran yang justru ngasih kita kekuatan buat tumbuh. Nah, poin kuncinya begini. Otak kita itu nggak bisa bedain mana yang fakta dan mana yang cuma kita ulang-ulang terus di kepala. Jadi, apa yang kita tanam, ya itulah yang bakal tumbuh. Metafora ini benar-benar kena banget. Setiap pikiran negatif itu ibarat kita menanam benih duri di kebun pikiran kita, yang ujung-ujungnya malah membelenggu kita. Sebaliknya, setiap pikiran positif itu adalah benih yang bisa tumbuh jadi sesuatu yang luar biasa. Pertanyaannya sekarang, kebun seperti apa yang mau kita rawat? Dan jangan salah, ini bukan cuma soal perasaan nggak enak sesaat. Seperti yang kita lihat di sini, omongan negatif ke diri sendiri itu dampaknya nyata. Itu bisa jadi rantai yang ngebelenggu kita, jadi beban yang bikin langkah kita berat, dan jadi badai yang bikin tujuan kita jadi kabur. Konsekuensinya sangat nyata. Oke, setelah kita tahu masalahnya, terus gimana cara memperbaikinya? Nah, para penganut stoikisme ini menawarkan sebuah kerangka kerja yang sangat praktis. Tantangan 3 hari untuk secara sadar mengubah cara kita ngobrol sama diri sendiri. Proses ini disebut pemrograman ulang mental. Gampangnya gini deh, anggap aja otak kita ini kayak komputer. Dengan sengaja memilih kata-kata yang berbeda, kita itu sebenarnya lagi menciptakan jalur saraf baru. Mirip kayak lagi nginstall software baru yang jauh lebih canggih. Tantangannya itu dibagi jadi 3 ritual harian yang simpel. Pagi-pagi, sebelum megang HP atau mikirin kerjaan, kita tanamkan dulu kekuatan kita. Siang hari, pas lagi sibuk-sibuknya, kita waspada nih. Setiap ada pikiran negatif muncul, langsung kita ganti sama yang positif. Dan malamnya, kita tutup hari dengan jadi sahabat terbaik buat diri sendiri. Kedengarannya sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Tentu aja, buat ngebangun pola pikir baru ini, kita butuh alat yang tepat kan? Nah, sekarang mari kita lihat beberapa peralatan mental yang bisa kita pakai. Intinya, ini adalah kalimat-kalimat kuat buat menggantikan dialog negatif yang selama ini ada di kepala kita. Alat pertama, kalimat yang kelihatannya simpel. Saya layak untuk sukses dan bahagia. Kalimat ini tuh langsung nyerang ke akar masalah sabotase sendiri, yaitu keyakinan tersembunyi kalau kita ini nggak pantas dapat hal-hal baik. Berikutnya, buat membangun mental yang tahan banting, kita bisa pakai kalimat, saya memiliki kekuatan untuk mengatasi tantangan apapun. Ini penting banget buat ngingetin diri sendiri kalau karakter kita yang sebenarnya itu bukan dibentuk pas semua serba mudah, tapi justru pas kita berani menghadapi kesulitan. Dan yang satu ini adalah inti dari ajaran Stoik. Gini, kita emang nggak bisa mengendalikan badai di luar sana, tapi kita selalu bisa mengendalikan saklar di dalam pikiran kita. Dengan kata lain, respons kita terhadap badai itu sepenuhnya ada di tangan kita. Praktek ini sebenarnya bukan hal baru loh. Ribuan tahun lalu, para filsuf Stoik udah paham banget soal ini. Kutipan dari Marcus Aurelius ini ngingetin kita kalau setiap pagi itu adalah kesempatan buat mulai lagi dari awal. Masa lalu nggak mendefinisikan kita. Yang paling penting adalah apa yang kita pilih untuk lakukan hari ini. Jadi, kira-kira gimana ya rasanya ngejalanin perjalanan 3 hari ini? Yuk kita lihat prosesnya bakal kayak apa dan hasil apa yang bisa kita harapkan dari tantangan ini. Penting banget nih buat punya ekspektasi yang realistis. Seperti yang digambarkan di lini masa ini, hari pertama itu mungkin bakal terasa berat. Pikiran kita yang udah terbiasa sama pola lama pasti bakal ngelawan. Masuk hari kedua, nah biasanya mulai terasa lebih mudah. Dan di hari ketiga, kita akan mulai ngerasain ada pergeseran di dalam diri. Rasanya lebih tenang, lebih fokus. Ini proses ya, bukan sihir.
Dan hasilnya itu lebih dari sekedar merasa baik. Anggap aja ini seperti kita lagi menumbuhkan pohon kekuatan mental. Cabang-cabangnya itu adalah manfaat nyata, kayak fokus yang lebih tajam, kepercayaan diri yang lebih besar, dan kekuatan buat menghadapi tantangan sehari-hari dengan kepala lebih tegak. Dan ini yang paling penting. Anggaplah 3 hari ini bukan sebagai garis finish, tapi justru garis start. Tujuannya adalah untuk menyalakan sebuah percikan api, seperti yang kita lihat di sini. Dengan latihan yang konsisten, percikan kecil itu bisa kita rawat sampai tumbuh jadi api semangat yang membara. Jadi, kapan waktu terbaik untuk memulai? Pesan terakhir dari para stoik ini jelas banget, nggak perlu nunggu hari Senin, nggak perlu nunggu awal bulan, apalagi tahun baru. Ini membawa kita kembali ke sebuah kebenaran yang sangat mendasar. Masa lalu itu sudah hilang, dan masa depan belum datang. Satu-satunya hal yang benar-benar kita miliki dan bisa kita kendalikan adalah momen saat ini. Disinilah letak kekuatan kita yang sebenarnya. Pada akhirnya, semuanya kembali ke satu pilihan yang ada di hadapan kita sekarang juga. Apakah kita mau terus-terusan mengulang cerita lama yang menyakitkan, atau kita mau mengambil pena dan mulai menulis sebuah cerita baru yang memberdayakan diri kita? Dan inilah inti dari segalanya. Perubahan itu tidak dimulai saat kita melihat hasilnya, tapi dimulai pada saat kita berani mengambil langkah pertama dan memutuskan untuk percaya pada kemampuan diri kita sendiri. Jembatan antara diri kita yang sekarang dan diri kita yang kita inginkan itu dibangun dengan keyakinan yang dimulai hari ini.